Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Ibnu Abbas Farudin, NPM 22411141. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi dengan menyediakan informasi yang relevan, tepat waktu, dan akurat. SIM berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi yang dibutuhkan oleh manajer dan pemangku kepentingan lainnya untuk perencanaan, pengagendaan, dan pengambilan keputusan. Definisi sistem. Gordon B. Davis 1984, sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Ryan McLeod 2001, sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membuat suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Karakteristik sistem: organisasi, interaksi, interdependensi, integrasi, main objection. Interaksi independensi. 1. Interaksi. Saling keterhubungan antara bagian yang satu dengan lainnya. Contoh SA dengan bagian P dengan bagian DE dan sebaliknya. SA adalah sistem analisis, P ada programmer, DE adalah data entry. Interdependensi. Bagian yang satu mempunyai ketergantungan dengan bagian yang lainnya. Contoh bagian marketing saling bergantung dengan bagian produksi, bagian keuangan, dan administrasi dalam hal penagihan customer. Definisi sistem. Integritas. Suatu contoh keterpaduan antara subsistem untuk mencapai tujuan. Contoh, bagian marketing mendapat pesanan 100 buah mobil tapi hanya mampu menyediakan 50 unit. Untuk menangani masalah ini, diadakan kerjasama dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama. Main objection. Tujuan utama. Pemusatan tujuan yang sama dari masing-masing subsistem. Contoh, suatu perusahaan memerlukan pemuas tujuan. Karakteristik sistem. Komponen atau components. Batas sistem atau boundary, lingkungan luar sistem atau environment, penghubung interface, masukan input, keluaran output, pengolah proses, sasaran objektivitas atau tujuan atau goal. Komponen atau components terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen dapat terdiri dari beberapa subsistem atau subbagian, di mana subsistem tersebut memiliki fungsi khusus dan akan mempengaruhi proses sistem keseluruhan. Batas sistem atau boundary merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup atau scope dari sistem tersebut. Lingkungan atau environment luar sistem adalah apapun di luar batas dari sistem mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar dapat bersifat menguntungkan dan merugikan. Lingkungan yang menguntungkan harus tetap dijaga dan dipelihara. Sebaliknya, lingkungan yang merugikan harus dan dikendalikan. Kalau tidak, ini terganggu kelangsungan hidup sistem. Penghubung atau interface merupakan media penghubung antar subsistem yang memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Keluaran atau output dari satu subsistem akan menjadi masukan, input, untuk subsistem lainnya melalui penghubung disam sebagai penghubung untuk mengintegrasi subsistem menjadi kesatuan.
Masukan input adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem yang dapat berupa masukan, perawatan, atau maintenance input, dan masukan sinyal atau sinyal input. Masukan perawatan adalah energi yang dimasukkan supaya sistem dapat beroperasi, sedangkan masukan sinyal adalah energi yang diproses untuk mendapatkan keluaran. Keluaran atau output adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sistem pembuangan. Keluaran dapat merupakan satuan untuk subsistem lain. Pengolah atau proses. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Subsistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan-bahan lain menjadi keluaran berupa barang jadi. Pengolah atau proses. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan, goal atau sasaran objektif. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluar yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan bersila bila mengenai sasaran arah tujuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.